Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu dari SDN Bajak Selamat 2 Kecamatan Majawarna, yang saya hormati perwakilan PPRI Kecamatan Majawarna Ibu Risma, dan yang saya hormati Bapak Karsulin Budi Utomo sebagai CPP Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Bapak Karsulin Budi Utomo dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kedua, salawat serta salam mari kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tersejar beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu sekalian, langsung saja di sini saya Bapak Ibu Sabili mendapatkan tugas untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu Hermin Delamawati untuk membuka kegiatan diseminasi di SDN Bajak Selamat 2 oleh Bapak Budi, karena Ibu Hermin Delamawati kebetulan di hari ini dan jam yang sama ada kegiatan di tempat lain, sehingga beliau berpesan untuk menyampaikan maaf kepada Bapak Ibu Guru SDN Bajak Selamat 2, khususnya Bapak Budi, karena beliau hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Beliau berpesan kegiatan Pak Budi semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kegiatan Pak Budi lancar. Dan terakhir, Pak Budi bisa sampai level terakhir dan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Itu yang dipesankan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Bajak Selamat 2, Ibu Hermin Delamawati. Sekali lagi, semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua dan mampu merubah paradigma kita sebagai guru. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, karena hanya itu yang dipersiapkan oleh Bu Hermin, Pak Budi. Dari saya ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam selaku mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risma yang mewakili PPRI Kecamatan Majawarna, Bapak Luluir mewakili PJOK Kecamatan Majawarna, Ibu Suntini mewakili guru kelas bawah, Ibu Nur mewakili kelas atas, dan Pak Imam mewakili kelas atas juga, dan Pak Yuti mewakili rekan-rekan operator SD Kecamatan Majawarna. Monggo Bu. Selamat datang Bu Lila. Monggo. Yang saya hormati juga Ibu Rino yang mewakili kelas atas SDN Bajak Selamat 2. Selanjutnya, mohon izin saya mau menyampaikan terkait yang menjadi tugas saya selaku guru penggerak, yaitu
Sebelum ke arah sini saya mau memperkenalkan diri, nama saya Karsumin Budi Utomo, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Terus saya TGP angkatan 9 kelas kelas 4 SDN Rejo Selama 2 Kabupaten Jombang. Yang akan saya sampaikan atau saya presentasikan hari ini terkait budaya positif. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal apa itu budaya positif. Nanti akan saya sampaikan, akan saya paparkan di sini. Terkait nanti ada pertanyaan, jawaban, akan ada waktu yang diberikan di sini. Nanti silakan. Mungkin jika ada sesuatu yang mau disampaikan terkait hal yang lain, monggo. Ya kita saling terbuka. Tapi saya di sini juga masih belajar, okay. Mohon maaf mungkin dalam keterbatasan saya nanti dalam menyampaikan bisa dimaklumi. Oke, itu saja. Selanjutnya ada beberapa di sini capaian umum yang dicapai mobil 1 4. Di antaranya memahami konsep pendidikan diajar dewantara yang dihubungkan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ya. Melakukan evaluasi refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru. Ya. Pemahaman baru di sini mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Contohnya seperti itu. Banyak sekali di sini dan juga mendemonstrasikan pemahaman bergerak mengenai konsep budaya positif yang di dalam terdapat paradigma stimulus respon, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Selanjutnya strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah. Selanjutnya bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Ini peta konsep di antaranya sini yang akan saya sampaikan. Ya terkait ini bahasan konsep disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan menurut di sini ada pakar namanya William Glasser. William Glasser mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mungkin di hari ini baru mengenal ya. Terus apa saja di sini? Monggo kita simak di depan ya. Banyak sekali. Nanti saya akan bahas ini cuma peta konsep saja. Ya. Untuk selanjutnya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut nanti selanjutnya akan saya paparkan. Ini sebagai pembuka saja tentang peta konsep ini. Lanjut di sini, ada perubahan paradigma di dalam pendidikan kita. Sebelum mulai, mari kita sedikit bermain atau sedikit mengasah otak kita apa itu tentang tapak kita, genggaman kita. Ya. Monggo Bapak Ibu, ada barang yang mungkin kecil di samping atau di mana saja atau secuil kertas dalam bentuk apapun bisa ditemukan di sekitarnya. Monggo barangkali ada. Nah, monggo mungkin ada salah satu. Silakan simulasi atau mungkin bisa sesama rekan di samping. Nah, itu nanti Bapak Ibu genggam. Ya, saya ambil contoh. Ya, ini permainan saja. Bisa tangan kanan atau tangan kiri. Kita genggam di mana situ. Dari yang sebelah kanan itu menggenggam, yang sebelah kiri itu. Nanti silakan bertanya. Kenapa di sini
Ada A dan B, berarti yang sebelah kanan menggenggam, yang sebelah kiri B, ya. Sebelah atas sini sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, buatlah sebuah kepala, sudah ya. Nah, selanjutnya teman Anda B sebelah kiri akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, yang B bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, barangkali bisa mensimulasikan. Monggo. Di sini mungkin belum. Ya, monggo dari sambil contoh saja ya. Mungkin dari Pak Imam sama Bu Wiro, mencoba. Jangan bisa dari sini mengancam atau merayu, menghardik, menyuap. Apa cara Bapak supaya Ibu Wiro ini bisa membuka apa yang disembunyikan? Barangkali. Monggo silakan. Bu, lapor Bu. Bu yang digenggam itu apa Bu? Boleh saya lihat. Kenapa? Kok digenggam harusnya kan disimpan? Jadi penasaran saya ingin tahu. Masih tetap tidak boleh. Mungkin saya nanti dengan genggaman saya ini, gitu kan? Ini juga sama-sama penting. Bagaimana? Berarti levelnya sama ini, boleh? Ya. Berarti pribadi itu ya? Oh, gitu. Kalau pribadi nggak berani, tidak berani memaksa. Tidak berani. Ada cara yang lain Pak, barangkali bisa merayu sampai akar-akarnya. Berat ya. Oke. Dari sini simulasi kita satu itu menggenggam, berarti ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang disimpan. Apa di situ? Kuncinya yang memegang adalah ya itu. Satunya berusaha untuk menggali, mencari tahu apa isi di situ. Nah, ya, ya, diapapun sesuai di sini, diancam, tetap bersikukuh pendiriannya. Satunya lagi di sini, nah, ya, disuap tidak mau, dipancing, dikasih barang yang lebih besar, lebih mahal tidak mau. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, apakah Bapak Ibu pernah seperti itu? Pernah. Oke. Apa yang terjadi ya? Maka dari itu bisa dimulai dari diri. Ini juga orang lain juga ingin tahu di situ. Lah nonton dalam keseharian sehari-hari ada siswa kita juga seperti itu. Ada sesuatu permasalahan, ada yang disembunyikan, ada yang terbuka, ada yang perlu kita pancing bagaimana anak ini supaya bisa menyampaikan apa yang dipendam di situ. Nah, seperti itu ya. Pernah ya? Nah, tapi kita lupa di situ. Nah, maka cara-cara itu sering kita lakukan. Nah, selanjutnya akan saya bahas nanti kaitannya dengan materi saya. Nah, selanjutnya monggo kita langsung ke budaya positif. Budaya positif sering kita kenal, bahkan juga kita dengar, baik kita baca mungkin dari beberapa konten atau mungkin sumber belajar kita juga banyak sekali, dan bahkan sering kita terangkan kepada anak didik kita. Budaya positif itu apa? Di situ ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi diajar Dewantara. Ya, itu pengertiannya. Mungkin Bapak Ibu juga ada pengertian, Bapak saya punya pengertian lain. Ya, namanya konsep itu juga banyak. Yang penting bagaimana cara kita bisa memahami di situ maksudnya. Dari simulasi ini kita sudah sambil gambar. Kira-kira yang Bapak Bu
gambarkan di sini. Kira-kira apa? Monggo. Ada makna apa di situ? Ada gambar jam, ada komunikasi, ada buku. Kira-kira jawabannya apa? Mungkin bisa. Ada katanya nomor. Kalau ada jam berarti ada katanya nomor. Kira-kira. Oke, jam waktu. Berarti kalau kita bekerja, siswa ke sekolah berarti kalau ada waktu berarti ada kaitannya dengan apa? Disiplinan. Apa Bu? Kedisiplinan. Disiplin Bu. Wah bagus. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Sustini. Itu gambaran kita kehidupan kita dalam sekolah kita. Nah disiplin. Kan ada makna di dalamnya. Ya, ada makna di dalamnya. Monggo kita berpikir sejenak. Ini bapak kita, idola kita, Bapak Lontong ya. Ini sering ini beliaunya juga senang mikir ini namanya. Maka dari itu, apa makna disiplin? Pak Lontong ini juga mikir juga. Disiplin dari bahasa Latinnya artinya belajar. Satunya lagi telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, proses rangkaian perilaku menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Di antara tiga ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami di sini atau belum. Pak, saya baru bisa menerima konsep satu itu saja. Sama, oke? Yang penting kita tahu disiplin itu apa. Nak ngonten lah, oke? Yang sering omong bilang disiplin pasti ada katanya dengan jam. Nah itu. Tapi gambaran kita nanti berbeda di sini. Ada nilai-nilai kebajikan di sini yang universal. Apa itu di dalamnya terkait disiplin, profil belajar Pancasila, sifat-sifat positif manusia, tujuan mulia yang dicapai setiap individu, nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Berarti kalau Bapak Ibu atau mungkin siswa setiap perilaku pasti ada tujuan yang tadi si Bapak Ibu juga berpikir, ada yang terbuka, ada yang kelihatan, ada yang disembunyikan dan sebagainya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Ini menurut Jen Gosen. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini apa saja di dalamnya dengan sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu selaku guru pasti mengenal ya, di situ ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang universal dan sudah diajarkan sesuai kurikulum merdeka. Sudah Bapak Ibu ya. Tapi tidak semuanya kita bisa menerapkan secara maksimal. Bahkan 100% itu masih dalam proses. Gitu ya. Mungkin kira-kira berapa persen Bapak Ibu kira-kira ya? Dari perwakilan PJOK mungkin bisa berapa persen kira-kira nilai-nilai kebajikannya bisa tercapai kira-kira terjamah kira-kira menurut Bapak? 80%. Dari perwakilan guru kelas tinggi berapa persen kira-kira? 70. Oke, bagus. Dari mungkin PGRI ya, ini perwakilan PGRI pasti tahu ya data-data ini dari hasil rapat mungkin dari Pusla 1, 2, 3, 4. Menurut Ibu kira-kira sudah bisa dari guru melaksanakan kurikulum merdeka itu berapa persen? Kira-kira saja Pak, gambarannya saja 60%, karena mungkin sifatnya masih baru gitu ya. Masih baru dan juga perlu banyak pelatihan, perlu mengenal. Dari sini saya juga gitu, sama, saya juga masih belajar Pak itu ya. Saya juga belum bisa maksimal. Kira-kira saya sendiri nilai ya antara masih 70%. Belum maksimal, masih perlu waktu untuk memahami itu ataupun mungkin menerapkannya. Nilai-nilai kebajikan yang diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Di antara ini yang sering kita terapkan kepada anak didik.
manakah yang paling utama di sini kira-kira? Gotong royong ada nggih? Muncul di situ nggih. Dari beliau ada kira-kira mana tuh yang paling dominan anak-anak di sini muncul nilai-nilainya? Kreatif karena terkait dengan P5 ada di situ ya. Dari Pijoka, ini pasti Pijoka ini, mana menurut Bapak ini yang paling sering muncul nilai-nilai kebajikan di sini, yang paling tampak? Ya. Mandiri, berarti anak-anak sering mandiri gitu ya. Berarti dalam belajar apa kebutuhannya bisa dilaksanakan secara mandiri tanpa menunggu apa-apa perintah. Tapi menurut saya Bapak Ibu, nilai yang paling utama dalam diri saya diperlihatkan di sini pasti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena apa? Sesuai dengan ada konteks ketuhanan. Itu menurut saya nomor satu. Oke. Selanjutnya nilai-nilai secara umum, yaitu secara hati di sini kita pakai. Kenapa? Di sini kita mengawali kaitannya dengan berdoa, ya kita hubungkan di situ. Berdoa berarti kaitannya dengan Tuhan, nilai-nilai ketuhanan di sini. Terus selanjutnya di sini kita asah dalam proses pembelajaran yang muncul diantaranya kreativitas, mandiri, gotong royong, kebinekaan, kebenaran kritis. Nah, kalau kebenaran kritis yang sering muncul diantaranya pada waktu diskusi, betul betul. Kebinekaan global. Kita di sini ada baju adat, mengenai keragaman di situ. Kreativitas, terkait apa produk anak yang kita hasilkan ya. Kelas 1 banyak begini. Banyak. Oke, bagus. Ya bisa. Oke, dari kelas atas mungkin dari untuk kreativitasnya bagaimana perkembangan anak-anak di sini. Bagus ini ada banyak. Bapak Ibu pasti punya data terkait hasil di sini, nilai-nilai sini. Mari kita kembangkan dan mungkin bisa juga ada khusus atasan juga ingin tahu di situ. Monggo kita kolaborasi di situ. Mana yang perlu dibenahi dalam proses pembelajaran, apa kebutuhan siswa, mari kita penuhi di situ. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah hadir karena tidak ingin ditegur? Tidak. Dipuji? Tidak. Tidak. Bertanggung jawab? Ya. Iya. Terus selanjutnya menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan? Harus ya, soal kita sebagai guru. Meskipun banyak kekurangan, tapi tetap teladan kita wujudkan pada anak didik kita. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi pegawai, nah ini pasti sering menjadi pertanyaan kita. Yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi tugas, datangnya sampai naik dulu, nggak ada dia. Percuma datang pagi ya tetap saja, datang telat juga sama saja. Tidak ada ya, kita berlaku sama sebagai guru ya. Berarti dimulai dari apa? Dimulai dari diri kita. Setiap terlambat pasti ada keperluan yang bisa dimaklumi. Tapi di sini yang paling utama murid. Apakah akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid tentang dan sini? Harus. Harus ya. Karena apa? Tanggung jawab kita, pendidik anak didik kita belajar datang ke sekolah itu rata-rata setengah 7, jam 7 kurang 50, jam 7 kurang 10, ya rata-rata seperti itu. Sebagai guru berarti nilai disiplin tetap harus kita wujudkan. Teori motivasi perilaku manusia, yang masuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi saya tidak melakukannya? Menjadi pertanyaan sini. Lagi di bawahnya motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin dari sini institusi dari konsumer atau dari mungkin dari pengawas dan sebagainya. Selama ini kita kan tidak ada seperti itu gini. Jalan normal-normal saja.
motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti merasa ulang lagi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah memahami menjadi apa. Berarti itu kita juga perlu berpikir benar di situ. Nah, ada makna dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka tidak hanya kita terbebas dari terbelenggu, tapi ada juga hubungan lain. Tidak hanya terlepas dari perintah, ini termasuk merdeka. Akan tetapi juga cakap untuk buat memerintah diri sendiri. Nah, pernahkah Bapak itu memerintah diri sendiri? Ayo. Seperti itu ya. Ayo. Lihat jam terus. Seperti itu. Kalau saya sendiri saya tidak punya jam, tapi hati saya tergerak langsung. Loh, jam 7 ya sudah berangkat. Oh, terlambat kalau jam 7 berarti jam berapa? Berarti saya perintah diolah oh 6:30. Pantas perjalanannya butuh waktu sekitar 15 menit. Berarti langsung masuk mulai dari diri kita. Itu konsep di sini. Lanjut terkait disiplin sudah kita pahami. Bapak Ibu sudah kenal apa itu restitusi? Kalau distribusi kita kenal, ya. Retribusi kita kenal. Tapi ini restitusi, ya. Monggo. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Lanjut. Nah, ciri-cirinya apa, Pak? Nah, banyak di sini. Ada 9 yang saya tuliskan di sini. Mungkin dasarnya ini bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, bentuk tawaran, bukan paksaan. Ya, kita sering ngasih tawaran ke anak, sering apa tidak kira-kira? Sering ya? Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, nah, ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri ada cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalahnya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kita harus menangkan karakter anak kita. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini dari 9 ini yang ibu kenal atau mungkin bisa ibu di sini anggap sudah terlaksana, mana nih kira-kira terjemah? Nah, mungkin perwakilan dari PJOK nomor berapa yang sering Bapak muncul? Nah, nomor berapa kira-kira? Nomor 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, dari tokoh guru muda ini. Nah, dari nomor berapa nih Pak Yudi? Kira-kira berapa yang sering muncul di sini? Nomor mencari kebutuhan dasar, dasar tindakan. Oke, bagus. Nah, dari 2 pendapat dari Bapak tadi, gitu. Segitiga restitusi itu susah. Tulisannya kayak tulis kita besarkan dulu ya. Nah, ada ambiar ini ya. Menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2 maka akan siswa dengan nilai-nilai yang dia percaya. Banyak sekali di sini Bapak Ibu yang akan dipelajari. Nah, keyakinan apa di sini? Nah, ya. Banyak sekali di sini. Ya. Oke, validasi kebutuhan di sini. Ya, yes. Ya. Sebelahnya Pak, yang kiri Pak.
masih membaca. Kelihatan ya? Nah, Bapak Ibu yang belakang. Oke. Welas. Monggo, saya beri waktu 1 menit untuk membaca dan meresapi di sini. Mana ya? Kira-kira 1 menit mau cukup ya? Oke, monggo. Silakan berdiskusi dengan sampingnya. Cukup ya? Nah, langsung awal. Monggo ada pemilihannya bisa dinikmati saya. Monggo ada minumnya. Kita belajar sambil santai. Di dalamnya ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kita belajar ini butuh waktu yang agak lama. Kalau kita tuntaskan hari ini, Bapak Ibu mungkin butuh waktu yang sekian jam nanti ya. Tapi lanjut kita fokus ke bawahnya lagi. Nah, tidak ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, sebagai penghukum, apa sebagai pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Nah, maksudnya apa? Saya ambil contoh di sini selaku kepala sekolah. Contohnya, kita berlaku seperti kepala sekolah atau pemantau untuk tidak melihat, apa sebagai teman. Nah, di sini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Terutama yang sering itu kita terapkan verbal, ya ucapan-ucapan yang mungkin agak kasar dan sebagainya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya, penghukum nada suara tinggi. Apa ini ya? Saya minta tolong untuk ditunjukkan ini yang biasanya suaranya agak lantang ya. Umumnya seperti itu lah teman-teman. Nada suara tinggi sering dilakukan ya. Bahasa tubuh. Mas, seperti itu biasanya. Lah nonton. Nah, guru kelas pakai apa? Lah nonton ya. Kadang mata melotot. Kamu sih. Nah, tapi tidak semuanya berolahraga seperti itu. Ya, tapi sering dikenal. Pertanyaan balik ke saya. Bapak bagaimana? Saya juga sama dulu juga. Kalau saya lihat kondisi, ya. Tapi umumnya tidak. Dan jari menunjuk mengerti. Apakah pantas kita terapkan pada anak kita? Tidak. Nah, itulah ciri-ciri penghukum. Ya. Contoh kalimat penghukum, paturan, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, tidak usah pakai sepatu seharian. Lantar. Nah, ini contoh kalimat. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Nah, ini guru kelas ini biasanya ini ya suaranya bagus, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Membuat merasa bersalah, memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu kondisinya. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu membuat merasa bersalah. Contoh kalimat membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Gimana nanti kalau ibu ditegur kepala sekolah? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu contoh ya di sini. Sering bapak ibu melakukan seperti itu? Iya. Ya, pasti. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sebagai teman ini nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat, senyum, menangkap. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, terutama kelas bawah ini ya. Contoh kalimat teman. Ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini contoh kalimat sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku, ya. Orang yang kita awasi, posisi pemantau berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantau, nada suara datar, ya. Bahasa tubuh yang formal, biasa-biasa saja, ya. Resmi sebagai guru, ya. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Contoh kalimat pemantau. Di antara dua ini sudah Bapak Ibu lakukan, mana yang sering kira-kira? Nah, perwakilan dari guru PJK, mana yang sering kira-kira? Dengan sering sebagai pemantau di sini selalu mengawasi anak didik. Mana sering yang terucap kalimatnya? Sanksi atau konsekuensi. Nah, dari tokoh muda, guru-guru muda ini mana ya? Saya sama sanksi atau konsekuensi. Oh sama. Dari ibu kelas atas, dari ibu Nur atau ibu Wiro, mana kira-kira? Oh sama ya, sama ya bagus. Sebagai pemantau. Ini enak pemantau, cuma sekedar melihat. Ya. Sebagai manajer, nah ini yang paling susah. Sekali-kali kita. Masih terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dan manajer nadanya suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya bagaimana? Murid menyadari salahnya dan memperbaiki sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu contoh manajer. Nah ini mencari solusi. Kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu memperbaikinya? Nah ini guru kelas biasanya ya, sering dekat dengan anak-anak. Sering terjadi ya. Biasanya terjadi pada kasus apa kira-kira? Kenakalan. Ya. Ada lagi? Kalau saya itu Kenakalan dari kelas bawah. Dari olahraga, dari guru olahraga yang sering muncul sama ya, pertengkaran. Lanjut. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengenal keyakinan kelas? Nah, ini konsep di sini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat. Lepas dari adanya latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Akibatnya nanti ada kaitannya dengan peraturan kelas. Sebelum membuat peraturan, apa yang kita dahului? Kesepakatan. Ya. Mana dulu kira-kira? membuat
siswa itu ada proses, ya mungkin ada DPR ya dan sebagainya, pakar hukum dan sebagainya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini jawabannya di sini akan kita bahas. Mengapa kita ambil contoh? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, dari 2 ini. Nah, untuk nomor 1 pasti kan ada alasan kenapa pakai helm. Pak Ngontena. Kira-kira apa nih yang bisa menjawab ini? Kenapa harus pakai helm? Monggo. Cedera. Ada lagi, monggo. Keamanan. Iya, ada lagi mungkin dari semua. Saya kalau tidak memakai helm kita jatuh kepala resiko oke. Berarti resiko keamanan terutama kepala untuk melindungi kepala. Ini jawaban. Nggih, monggo. Harus memakai helm, takut ditilang. Oh, nggih bagus. Takut ditilang, takut kehilangan uang. Nah, tenang. Nah, itu yang sering kita dengar. Tapi yang paling di dalamnya yang utama ada kenapa aturan dibuat berarti ada di situ ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini pada waktu pandemi. Nah, di situ ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pembelajaran? Nah, sebagai guru kita bisa memahami di sini. Untuk mendukung motivasi dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Monggo kita berpikir sejenak di sini. Saya beri waktu 1 menit cukup kira-kira membaca dan nanti ada jawabannya. Yang saya beri titik-titik ini, titik kelas yang warna hijau, satunya warna kuning. Nah, monggo kita bedakan di sini apa jawabannya di atas. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang kenal. Mana yang termasuk keyakinan kelas, mana yang peraturan kelas. Bisa berdiskusi dengan rekan di sampingnya. Namun ya, cukup. Sudah 1 menit. Barangkali ada yang bisa jawab untuk warna hijau. Peraturan. Apa Pak? Peraturan. Peraturan. Oke. Dari Ibu, yang warna hijau peraturan. Nah, Ibu? Kalau hitam. Hijau, jadi kan? Bu, sama. Aturan. Nah, ini pokok begini pasti. Itu pasti. Pinter itu. Mana yang peraturan, mana ini pakarnya. Yes. Itu. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan PPKI. Ya. Yes. Berarti kalau ada kata dilarang berarti ada kaitannya dengan aturan. Dan sini keyakinan. Ini namanya keyakinan. Lanjut. Nah, apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas dengan siswanya? Atau pernah berpengalaman sebelumnya? Belum? Nah, mari kita bahas hasilnya hari ini. Apa keyakinan kelas itu ada contohnya? Saya ambil contoh, ada nilainya sudah tadi, di antaranya ada lagi tanggung jawab, punya tugas, bersikap jujur. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat contoh seperti ini, atau mungkin Ibu bisa lebih baik dari saya. Ya. Ini ada contoh saja dibuat seperti ini. Hasilnya bagaimana bentuk keyakinan kelas? Nah, di sini nanti akan saya bahas. Nah, contoh ya, kita ambil contoh. Ibu pernah membuat pemetaan dengan siswa, sebelah kiri itu keyakinan, sebelah kanan itu peraturan. Anak-anak bisa membedakan
apa yang ada isi dalam hatinya, nanti jadi sebuah kesepakatan yang ada kaitannya terakhir menjadi sebuah aturan kelas. Peraturan kelas sudah ada ya. Nah, peraturan kelas ini rata-rata sudah ada apa sudah terbentuk dari proses kesepakatan dengan siswanya. Nah, di sini minta tolong untuk barangkali saya gambarannya kita bahas. Menurut pendapat Bapak Imam, peraturan kelas dari Bapak bagaimana kira-kira gambarannya? Apakah sebelumnya sudah terbentuk, apa baru, apa belum sama sekali kira-kira saja? Peraturan kelas biasanya muncul mulai juga dari peraturan sekolah yang dilakukan dengan siswa, tapi dimodifikasi atau dikolaborasikan dengan kesepakatan kelas sehingga menjadi peraturan kelas. Terima kasih Pak Imam. Peraturan kelas kalau menurut saya atau mungkin ada beberapa konsep di situ. Setiap tahun kita punya siswa yang berbeda, terutama guru kelas. Nah, guru kelas punya aturan di dalamnya, di dalam ruangnya. Siswanya berganti pasti ada aturan baru. Apakah sudah disepakati oleh? Apakah harus sesuai dengan aturan yang lama? Ya, di situ. Selanjutnya, di sini sambil contoh saja peraturan kelas yang didapatkan. Siswa harus menghadiri tepat di kelas tepat waktu dan waktunya. Piket kelas dilakukan lebih awal, wajib memakai seragam, ya di atas itu. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Nah, apakah di antara Bapak Ibu siswanya ada membawa HP? Tidak ada. Tidak ada ya? Yes, sampai semuanya tidak ada. Karena apa? Aturannya sudah baku dari sekolah. Nah, barangkali untuk selanjutnya kita bisa berkolaborasi kita dengan atasan, dengan atau mungkin ada komite juga dan paling murid ada momen monggo kita buat aturan terbaru yang bisa dipahami. Terkadang ini ada aturan baru terkait baju. Ini shower ini kali kita gesekan sama murid ya, terutama baju adat. Sering kalau anak SD bajunya tidak sama mesti boleh tak tenang monggo kita sepakati di jalannya di situ. Oh pakunya minggu berapa, kalau minggu 1 ke 2 anak-anak itu bingung, orang tua kan juga bingung. Alangkah baiknya kalau menurut saya kalau memang biar tidak menjadi pertanyaan terus, bahkan mungkin ibunya bingung, kita buat baru, anak-anak dikumpulkan, orang tua diberitahu tiap hari Kamis memakai baju adat pun beres, tenang. Kecuali ada event-event nasional itu bisa dikondisikan. Selanjutnya ya. Ini Bapak Ibu contohnya saya buat ya. Berarti ya sebelah sini keyakinan kelas peraturan kelas. Anak-anak itu membuat tulisan. Nah, nanti ditempel satu terus dibaca oleh rekan semuanya. Terus diambil yang terbaik. Kita butuh berapa yang kira-kira berbobot yang tidak perlu kita tulis. Soal ada 30 anak, yang 10 ini berbobot, itu sepakati, nah itu baru diambil. Berarti buat kesepakatan baru di dalamnya. Dan dari keyakinan dulu, yakin atau tidak di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu saya punya pepatah. Gelap ini ya, gelap tak mengerti Bapak. Tapi di sebelahnya tadi ada gambar apa kira-kira? Kata dalam tempurung. Apa maksudnya di dalamnya? Gelap tak mengerti apa-apa. Hal itu berdampak pada sikap, perbuatan, dan prinsip hidup. Merasa sudah tepat dalam berlaku, merasa sudah berkontribusi pada itulah yang selama ini pada diri saya. Ini ya kata dalam tempurung. Seorang pendidik yang sepertinya adalah jelmaan kata di dalamnya tempurung. Terbukti dari salah satu langkah yang seolah benar ternyata salah, bahkan menyimpan sebuah problema, masalah tanpa menyadarinya.
Apa itu? Penghargaan atau reward yang memperdaya, bahkan bisa dikatakan sebuah hukuman. Nah, ini sering Bapak Ibu mungkin barangkali pernah ada rezeki sekali-kali kita berikan kepada anak didik. Apakah termasuk hukuman? Nah, mungkin Bapak Ibu mengenal bukan hukuman, tapi juga akan menimbulkan beberapa pemikiran yang berbeda. Nah, ini pertanyaannya. Penghargaan mengurangi motivasi diri. Nah, contoh kita sering anak silakan tampil ke depan, sombong, karena apa? Dia berharap apa dia dari bapak ibu guru. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya sebelumnya dari diri karena ada itu akhirnya menjadi itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Bagaimana menanggapi penanganan ini? Tindakan guru. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang belakang bisa bikin gini. Oh, ini bagus. Monggo kita berpikir 10 detik. Ya, berpikir cepat. Monggo, silakan. Kira-kira sudah ya? Nah, monggo kita bahas bersama-sama. Ada barangkali yang bisa beri tanggapan. Sambil contoh satu saja. Barangkali yang bisa memberikan tanggapan untuk yang paling atas mencatat 100 kali. Sinten? Oh, ya Pak, monggo. Apa Pak? Yang baris pertama, maksudnya itu tindakan guru pada baris pertama itu apa termasuk hukuman atau konsekuensi gitu ya? Oh, mencatat 100 kali dalam buku sudah Pak. Saya tidak akan terlambat lagi kan. Oh, ini hukuman Pak? Ya, hukuman. Iya, hukuman. Benar apa salah? Apa-apa, kita Bahas bersama-sama. Ada tanggapan lagi Pak? Nah, oh, oke Bapak tunjukkan. Oke. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali Ya. karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apakah kita sering boleh melakukan seperti itu? Ya, karena tidak boleh. Oke, dari ini kita bisa melihat apa itu hukuman atau konsekuensi. Ambil contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kalau katanya ada kaitannya dengan perintah. Ribut dari PGRI hukuman. Oke. Dan sini ada tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. yang konsekuensi yang mana? Mana kira-kira? Oke, monggo. Pertanyaan bagus ini dari Pak Imam, monggo. Mana yang konsekuensi? Ada yang bisa menanggapi? Monggo. Ada yang bisa menanggapi? Nomor 1 itu hukuman. Kalau mengelilingi lapangan hukuman. Murid diminta push up hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang berbeda konsekuensi. Membersihkan konsekuensi. Membersihkan dompet juga konsekuensi. Bahasa umumnya apa konsekuensi? Resiko. Iya. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ibu dari keluarga dari PGRI. Terima kasih Pak Imam atas tanggapannya. Oke, lanjut. Identitas. Nah, ini ada menunjukkan identitas. Ada kita di garis bersih ya. Sini. Nah, hukuman yang termasuk di dalam sini banyak sekali. Konsekuensi yang mana, restitusinya bagaimana ya? Di antaranya. Lanjut Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu nanti kita konsep kita yang terakhir terkait kebutuhan? Semua itu pasti ada butuh. Ya. Apa butuh Pak akhir Pak? Ya. Maka dari itu sebenarnya butuh itu dimulai dari konsep awal. Tapi ini saya pakai terakhir ya. Biar kita bisa memahami. Oh ternyata kita itu juga butuh. Apa sih kebutuhan kita? Kebutuhan anak itu apa? Kebutuhan siswa itu apa? Mari kita bahas bersama-sama sini. Di sini saya menuliskan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, mana menurut Bapak Ibu? Yang paling utama kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu? Hidup. Bertahan hidup. Nah, Dengan makan. gini. Yang paling utama, yang paling dibutuhkan menurut Bapak Ibu?
Bertahan hidup. Kalau siswa kebutuhan hidup mana kira-kira? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Oke. Di sini Bapak Ibu saya menyampaikan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ada juga kebutuhan fisiologis dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya dari sini ada beberapa yang mau disampaikan Bapak Ibu, monggo. Nah, sebelum ini, ya. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang mau memberi tanggapan? Ya. Oke, Bapak Ibu nanti akan saya tampilkan di sini ya, terkait contoh tadi poin yang terakhir restitusi satu dunia saja. Bapak Ibu mohon maaf, ini saya mau menampilkan di sini. Mohon maaf di sini ada kurang mendukung untuk laptop satunya ini, ada laptop dua ini bisa saya tampilkan nanti di sini terkait contoh dalam melakukan segitiga restitusi. Ini contohnya apa? Berarti tindakan sehari-hari kita. Yang awalnya dan apa tadi sebagai penghukum, sebagai apa sebagainya. Nanti kita prosesnya. Mohon maaf ini saya tampilkan melalui laptop saja ya. Mohon maaf untuk laptop satunya ini ada kurang mendukung, jadi saya pakai yang laptop satunya lagi dan akan saya tampilkan di sini. Oke, monggo. Nah, oke, saya tampilkan. Bapak Ibu ini contoh video dari saya. Sekilas dulu. Nah, akan saya ulangi lagi. Monggo kita cermati dari awal dulu. Monggo. Nah, ini adanya dengan restitusi prosesnya. Suaranya jelas nih Bapak Ibu ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya, suaranya agak, tapi jelas ya, Bapak Ibu mendengar ya suaranya. Oke, dengar ya. Terima kasih. Dari video saya ini tadi ada keyakinan kelas tadi sudah disepakati, anaknya sudah memahami kesepakatan atau belum kira-kira? Sudah ya? Oh, oke. Berarti anaknya sudah mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan itu juga melanggar aturan apa Pak? Aturan sekolah, aturan kemarin? Iya, aturan. Iya. Nah, anak-anak kan sudah menyepakati di situ. Berarti ya ada kaitannya dengan tindakan dan itu ada konsekuensinya juga. Nah, ada hukuman apa tidak tadi? Ya, Tidak ada. konsekuensi ada. Iya. Mengambil hukum. Untuk Pak Guru tadi, menurut Bapak itu selaku apa kira-kira? Kalau posisi kontrol guru kira-kira menjadi manajer apa menjadi pemantau? Manajer. Oke. Nah, terus anak-anak itu juga kan ada solusi terakhir di situ atas tindakannya. Solusinya tadi membawa ada pemilihan tempat sampah. Anaknya bisa menjawab dan anaknya membawa sampah pada warna apa tempat tadi kan. Nah, berarti itu kan termasuk konsekuensi apa hukuman tidak? Berarti jangan tadi termasuk apa? Konsekuensinya membawa sampah pada tempatnya. Berarti anaknya sudah memahami di situ. Tapi yang lupa mungkin karena terbiasa atau apa membawa sampah sembarangan. Ternyata dia menyadari tapi dengan diingatkan. Ada juga gurunya memberikan tawaran, termasuk tadi restitusi tadi ya. Tawarannya apa di situ? Tawarannya kira-kira menurut Bapak Ibu tadi sudah mendengar dengan baik kira-kira ya sudah ya. Oke, bagus. Terus untuk selanjutnya, video ini tadi cuma sekilas, ada gambaran restitusi, pemecahan masalahnya. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah bisa memahami ya? Bisa ya, semoga nanti contoh sekilas tadi bisa diterapkan di sekolah lembaga kita, mungkin dari PGRI bisa memberikan ke wawasan rekan-rekan yang lain di Puslah 1, Puslah 2, dan Puslah 3 ya Ibu Isma. Beliau ini juga bagian dari PGRI yang punya kapasitas bisa menjadi narasumber di situ ya. Minta tolong mungkin ilmu sekilas dari saya bisa ditambahkan di situ, mana yang membawa nilai baik bisa diterapkan. Syukur-syukur di Kecamatan Mojono kita semuanya bisa melaksanakan budaya positif. Itu aja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi saya hari ini atau diseminasi tentang budaya positif. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk menutup kegiatan ini dengan doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih.